Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta
sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa, walaupun dalam tayangan yang saat ini boleh kita lakukan bersama. Dan saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan yang ada di rumah semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan saya juga berdoa agar Bapak Ibu semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan dan boleh mengalami kasih Tuhan yang lebih-lebih dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat ini mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan boleh berbicara dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang luar biasa hari ini
sehingga kami boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah online saat ini. Dan kami juga rindu Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini boleh memberkati setiap kami, sehingga kami semua walaupun kami berjauhan, tetapi kami tetap satu di dalam Tuhan dan sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan, orang percaya yang hari ini menyaksikan siaran ini, semuanya diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hadirat kehidupan kami untuk kami boleh dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan buka kitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Firman Tuhan hari ini saya akan berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa minggu kemarin kita sama-sama merayakan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan di situ menyatakan bahwa kemenangan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mengalami kemenangan seperti kemenangan yang Yesus lakukan. Dan kita juga perlu tahu bahwa apa yang Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, ketika mereka masih bersama-sama, sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya semata-mata semuanya karena kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus merupakan kehendak Tuhan. Bahkan juga pada klimaksnya adalah penurutannya akan kehendak Bapa di surga, sampai akhirnya dia mengalami kematian di atas kayu salib. Dan kematiannya membawa kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini sebenarnya kita akan lihat dari ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-27. Tapi hari ini kita baca saja dalam ayat yang ke-21. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid dengan tegas bahwa melakukan kehendak Bapa itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Dan demikian juga firman Tuhan ini datang kepada setiap kita bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Yesus lakukan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia mengalami penderitaan yang akan dia alami, begitu luar biasa menyakitkan, sehingga seolah-olah dia merasakan bahwa ketika itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan pada akhirnya dia pun juga mulai berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi apa yang Yesus lakukan itu merupakan kehendak Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, menjadi setiap kita menjadi pertanyaan buat setiap kita, bagaimana supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita? Karena untuk melakukan kehendak Tuhan bisa dikatakan berat, bisa juga dikatakan setengah berat. Ketika kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi puji Tuhan, dia mati dan dia bangkit, dan kematian dan kebangkitannya
memampukan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus mengerti dulu itu kehendak Tuhan. Tidak mungkin seseorang melakukan perintah tetapi belum mengetahui perintah apa yang harus dia lakukan. Tetapi ketika seseorang mendapatkan perintah, tahu apa yang menjadi perintahnya, maka dia akan dapat melakukannya. Demikian juga dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan apabila kita tidak tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita bangun. Apa itu yang harus kita bangun? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka memungkinkan untuk kita bisa mengerti kehendak daripada Tuhan. Seperti halnya ketika kita dekat dengan seseorang, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu teman kita, atau mungkin orang yang ada di samping kita. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi kemauannya, kita tidak akan tahu apa yang menjadi kesukaannya, kita tidak akan tahu apa yang menjadi cita-cita dan kerinduannya, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat. Karena dengan adanya hubungan yang dekat itu, maka memungkinkan kita bisa mengerti isi hati daripada orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga terhadap Tuhan. Kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan itu dapat kita bangun ketika kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, bahkan juga lewat kita berdoa kepada Tuhan. Dari situ kita akan bisa mengalami satu kedekatan dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena Tuhan pun juga tahu apa yang menjadi isi hati kita. Nah, apa sih kehendak Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan semua manusia? Seperti halnya Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang percaya, tapi Yesus mati dan bangkit untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang ada dalam kehidupan manusia. Allah ingin menghendaki agar manusia yang ada di muka bumi ini mempunyai pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena Allah menghendaki pertobatan setiap manusia. Seperti halnya di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-11, saya akan baca buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah memiliki satu kehendak dalam kehidupan manusia agar semua manusia mengalami yang namanya pertobatan itu, memiliki yang namanya pertobatan itu. Jadi Allah menghendaki pertobatan orang fasik, bahkan semua manusia. Karena akibat daripada dosa manusia, maka manusia telah menjadi fasik. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama meningkatkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Bertobat artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus berubah dari jalan pikiran kita yang salah. Bahkan juga kita harus mengalami perubahan dalam sikap kita, dalam kelakuan kita, dalam tingkah laku kita. Kita harus mengalami perubahan itu, sebab Dia mati dan bangkit agar kita mengalami
kemenangan yang luar biasa. Maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang Allah berikan. Adakah satu pertobatan dalam kehidupan kita? Mungkin pertobatan secara pribadi, tapi juga bisa dalam satu keluarga. Adakah satu pertobatan yang sungguh-sungguh? Bertobat bukan hanya sekali, tapi biarlah kita bertobat setiap hari. Kita melakukan pertobatan itu. Dan kemudian kehendak Tuhan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Allah menghendaki setiap orang yang ada di dunia ini memiliki kehidupan. Ingat, akibat dosa manusia, maka manusia mengalami kematian. Dan ketika itu manusia harus memiliki kehidupan kembali. Makanya dia mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia dan mati pada hari yang ketiga. Dan di situ hidup diberikan dalam setiap kehidupan kita. Maut telah dikalahkan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan juga memiliki bagian dari kehidupan Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan begitulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus datang supaya apa? Supaya manusia memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang maksimal. Dan kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus memberikan hidup, bukan hidup orang lain seringkali saya katakan, tapi yang dia berikan adalah hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya telah mengalahkan maut. Dan setiap orang yang memiliki hidup Kristus dalam dirinya, maka dia juga akan dapat mengalahkan maut. Walaupun tubuh ini akan mati, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan, tidak akan mengalami yang namanya maut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang lain agar semua manusia menerima keselamatan itu, menerima penebusan itu. Dan untuk mereka bisa mengalami penebusan itu, untuk mereka bisa menerima penebusan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, maka perlu orang percaya memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang lain juga akan mengalami keselamatan lewat apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kalau tadi saudara untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, untuk kita bisa mengalami agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, maka kita perlu ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan sangat diperlukan sekali di dalam hal ini. Sebab Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini, seringkali kita dipengaruhi oleh dunia dan sekeliling kita. Bagaimana saudaraku ketika Tuhan menghendaki agar kita dekat dengan Dia, dunia juga menghendaki agar kita dekat dengan dunia. Oleh sebab itu perlu sekali ada satu ketaatan yang sungguh di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan orang yang taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, disamakan dengan orang yang bijaksana. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 tadi, saudara, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, bagaimana Yesus menggambarkan tentang seseorang yang taat kepada Tuhan, digambarkan dengan seorang yang bijaksana. Dan di dalam ayat itu menyebutkan, saudaraku dikasih Tuhan, ada dua orang yang membangun rumah. Orang yang pertama dia membangun rumah di atas dasar batu, dan orang yang kedua dia membangun rumah di atas dasar pasir. Dan kedua-duanya saudaraku dikasih Tuhan diuji. Kedua-duanya sama-sama diuji. Diuji dengan hujan yang lebat, bahkan
bukan hanya sekedar hujan, bahkan hujan yang dapat mendatangkan banjir, bahkan juga mungkin angin yang melanda rumah itu. Dan dua-duanya diuji dengan hal yang sama. Dan itu saudaraku, respon kita, sikap kita menentukan semuanya. Apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana? Apakah kita mau menjadi orang yang tidak bijaksana? Karena ketika kita menjadi orang yang bijaksana, itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Sehingga ketika diterpa angin, diterpa hujan, diterpa banjir, bangunan itu akan tetap kokoh berdiri. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita membangun rumah kita di atas dasar pasir, ayat ini juga mengatakan bahwa ketika dapat banjir, ketika dapat angin, bahkan jika hujan pada waktu itu, akhirnya apa yang terjadi? Sangat hebat kerusakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan kita sekarang hampir sama dengan ujian-ujian ini. Semuanya mengalami pengujian saat ini. Iman kita diuji dengan adanya pandemi corona ini, yang kita sama-sama diuji, sama-sama diuji. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang taat kepada Tuhan dan melakukan berita-berita Tuhan, dia akan berdiri kokoh. Dia akan berdiri kokoh. Dan ketika dia berdiri kokoh, maka Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketaatan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan jika saudaraku ketika kita tidak taat, kita pun juga akan menuai akibatnya. Jadi taat ataupun tidak taat sama-sama berdampak. Bedanya ketika kita taat kepada Tuhan, dampaknya adalah kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, dampaknya adalah mungkin seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini, sangat hebat kerusakannya. Dan untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam situasi sekarang ini, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan semakin taat kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, hidup di dalam ketaatan. Jadi melakukan kehendak Tuhan perlu adanya satu ketaatan. Mau taat? Mau taat Bapak Ibu? Dan saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, taat dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan akan senantiasa melindungi kita dari bencana apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengalami bencana, tetapi kekuatan daripada Tuhan akan tetap menopang dalam setiap kehidupan kita. Mari, jadi firman Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Dari pembacaan tadi, melakukan kehendak Tuhan juga merupakan satu hal yang penting untuk kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Selain kita percaya, kita juga perlu adanya satu ketaatan, perlu adanya melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti kita menerima keselamatan dari hasil daripada kekuatan kita, hasil daripada perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kita percaya dan di dalam kepercayaan kepada Tuhan ada satu ketaatan, ada satu ketaatan akan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya saudaraku keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya sesuai dengan di dalam ayat yang ke-22 dan seterusnya Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, dan ayat 21, dan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah melakukan mujizat, tetapi apa yang terjadi? Karena tidak melakukan kehendak Bapa,
maka Tuhan berkata, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Saya berharap kita tidak melakukan kejahatan terus dalam kehidupan kita, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu mari firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita untuk lebih lagi kita hidup di dalam Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan yang singkat hari ini yang bisa saya bagikan buat setiap kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang saat ini boleh kami terima bersama, dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu melakukannya tanpa bimbingan daripada Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya tanpa bimbingan daripada Engkau ya Roh Kudus. Oleh sebab itu, pimpin kami dan kuasai kami agar hidup kami boleh melakukan kehendak Tuhan, sehingga setiap kehidupan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Bapa, dengan segala problem masalah yang saat ini sedang dialami dengan adanya pandemi corona saat ini Bapa. Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan melawat bangsa kami. Engkau juga yang akan mencurahkan kasih setiamu atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, aparat pemerintah yang ada, aparat keamanan, TNI, Polri, semuanya Tuhan yang pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka boleh dalam bekerja, mereka boleh senantiasa bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan semata-mata adalah untuk kebaikan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu berkati mereka Tuhan, beri kekuatan buat mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka, terlebih di dalam menghadapi pandemi corona saat ini Bapak. Sebab itu Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang sudah terjangkit virus corona Tuhan. Mari jamah dia Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, semuanya yang pertaruhkan dalam tangan Tuhan, biar mereka dijamah Tuhan dilindungi oleh Tuhan, sehingga walaupun mereka bersentuhan berdekatan dengan pasien corona, tetapi perlindungan Tuhan yang menyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sampai saat ini Tuhan, mereka merindukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terlebih juga perjumpaan dalam ibadah-ibadah. Oleh sebab itu Engkau berkati mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka yang saat ini menyaksikan siaran ini, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Dan Engkau juga memberkati mereka Bapa, walaupun keberadaan mereka ada di rumah saat ini, kami berdoa agar mereka tetap terpelihara oleh Tuhan, sehingga di dalamnya nyata kasih kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara pimpin asuhan Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita arahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat perlindungan dalam seluruh perjalanan hidup kita, terang dan tuntunan dalam setiap langkah, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah, sukacita, kekuatan, damai sejahtera mengalir dalam setiap kehidupan kita masing-masing, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu, dan kami serahkan hidup kami, dan kami akhiri perjumpaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.